Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali mahasiswa sekalian pada perkuliahan biokimia kita. Pada hari ini kita akan masuk materi berikutnya yaitu vitamin. Nah, mungkin ini adalah kata-kata yang biasa ya kita dengar ya tentang vitamin ini. Oke, ketika kamu mendengar kata vitamin, pasti kamu langsung kebayang beginian ya. A, B, gitu ya, C, D, dan seterusnya. Buah, sayur, dan seterusnya gitu ya. Jadi, dari definisi, vitamin itu sendiri adalah kelompok atau grup dari nutrisi yang termasuk organik. Gitu ya. Termasuk organik, kemudian dibutuhkan hanya dalam jumlah yang kecil dan memiliki fungsi biokimia yang macam-macam, yang bervariasi. Nah, dan pada umumnya vitamin ini tidak dapat disintesis oleh tubuh kita. So, dia harus dapat supply dari luar, dari diet kita. Nah, diet kita itu maksudnya adalah makanan kita. Diet itu artinya adalah makan gitu ya, makanan gitu. Jadi kalau orang bilang diet, nah kamu harus cari tahu tuh bener nggak? Gue lagi diet nih, gitu. Nah itu benar apa belum ngomongnya? Terus berikutnya, jika kita mengalami defisiensi ya dari berbagai macam penyakit-penyakit, kalau kita mengalami defisiensi, dari beberapa vitamin ini, nah itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang spesifik seperti itu. Oke, nah vitamin ini bagi menjadi dua kelompok, yaitu vitamin yang larut dengan lipid, kemudian yang kedua adalah yang larut di air, gitu ya. Nah, untuk yang larut di lipid itu ada, kita sudah kenal nih sejak SD kamu belajar tentang pencernaan, tentang nutrisi. Nah itu yaitu AD gitu ya, A, D, E dan K. Nah, A itu adalah disebut nama lainnya adalah retinol atau beta karoten. Kalau D itu adalah kalsiferol, kalau E itu tokoferol, nah, satu lagi tokotrienol. Nah, sedangkan vitamin K itu adalah vitamin K itu adalah piloquinone dan menaquinone. Nah, di nama-namanya ini kamu harus tahu ini ya. Jadi kalau orang bilang dalam kandungannya ada, kamu beli suplemen atau apa, terus di kandungannya itu ada tulisan kandungannya tocopherol sekian persen gitu. Kamu harus tahu kalau tocopherol ini maksud itu adalah si vitamin E. Kalau dia bilangnya retinol, nah kamu juga harus tahu bahwa itu adalah vitamin A. Jadi kalau A, D, E, dan K itu udah biasa kan ya. Jadi kalau A, D, E, dan K tuh udah biasa kamu tahu A, D, B, C gitu. Nah, sedangkan nama-nama nama-nama lainnya, nah itu nggak biasa kamu ketahui. Maka sebagai mahasiswa biologi, apalagi anak sains gitu ya, kamu harus paham bahwa nama-namanya itu penting untuk diketahui. Nah, fungsinya seperti apa? Fungsinya vitamin A seperti sudah ada di presentasi kelas gitu ya, bahwa vitamin A dari SD juga udah tahu bahwa untuk mata, D itu untuk kalsium, untuk tulang, E itu antioksidan, untuk kulit dan sebagainya, sedangkan K itu adalah koenzim dan seterusnya. Nah, tapi nah, inilah fungsi lebih detail yang kamu harus tahu dalam mata kuliah ini. Makanya ada subtopik kita adalah vitamin. Untuk A atau retinol, dia merupakan berfungsi sebagai bahan pembangun pigmen penglihatan di retina kita. Nah, pigmen penglihatan di retina itu ada apa? Di retina kita itu ada dua sel utama yang membantu penglihatan, yaitu ada rhodopsin dan iodopsin.
Nah, atau biasanya kita sebut rhodopsin dan iodopsin itu ada di sel-sel batang, satu lagi di sel kerucut. Jadi visual pigment adalah rhodopsin dan iodopsin. Kita sebut biasanya adalah namanya opsin gitu. Nah, dia merupakan komponen yang akan membangun pigmen-pigmen visual dari si opsin itu sendiri. Dia juga berfungsi sebagai ya regulasi dari ekspresi gen dan diferensiasi sel. Nah, contoh siapa? Si beta karoten. Kenapa? Karena beta karoten berfungsi sebagai antioksidan. Nah, berikutnya kita lihat kalau kita defisiensi gimana atau kurang si vitamin A ini, maka bisa menyebabkan night blindness gitu ya. Night blindness ini apa? Night blindness ini tuh rabun senja, bahasa kitanya rabun senja. Ya, kemudian ada seroplatamia dan keratinisasi pada kulit. Itu pentingnya vitamin A. Ada yang tahu vitamin A ini kapan kita peroleh? Waktu kita masih bayi masih kita dapat loh vitamin A ini. Vitamin A itu diberikan pada umur balita sampai bayi itu adalah di 2 kali setahun ya, yaitu pada bulan Februari dan bulan Agustus. Nah, kalau masih balita kamu boleh puskesmas minta vitamin A gitu ya. Nah, tapi tentu kita juga bisa memperoleh vitamin A ini dari makanan kita yang banyak mengandung beta karoten. Nah, siapa yang punya banyak kandungan beta karoten? Ya, dari namanya sendiri, carrot gitu ya. Carrot itu adalah dari wortel. Wortel itu kaya akan beta karoten. Tapi penelitian dari senior kamu baru-baru ini yang dia juga magang di LIPI ya, ikut program magang di LIPI. Nah itu di ubi kayu, kamu tahu ubi kayu nggak sih? Ubi kayu itu ada yang agak kuning sedikit dan ada yang putih. Nah, yang agak kuning sedikit itu ternyata adalah kandungan beta karoten. Gitu ya. Ternyata ubi kayu juga mengandung beta karoten. Gitu. Lanjut berikutnya ada vitamin D. Vitamin D nama lainnya adalah kalsiferol. Nah, kalsiferol ini berguna untuk menjaga keseimbangan kalsium dalam tubuh kita. Ya, bagaimana penyerapan kalsium di saluran cerna, kemudian mobilisasi dari mineral-mineral tulang, juga ikut serta dalam regulasi ekspresi gen dan diferensiasi sel. Kekurangan kalsiferol ini bisa menyebabkan rickets, kemudian osteomalsia, ya. Jadi demineralisasi tulang ketika dewasa. Demineralisasi itu hilang, jadi mineralnya mudah hilang, gitu ya dari tulang-tulangnya. Nah, lebih detail untuk kalsiferol nanti kita bahas di selanjutnya penjelasan berikutnya. Berikutnya vitamin E, tokoferol. Tokoferol ini merupakan peran utamanya adalah antioksidan. Jadi dia merupakan antioksidan utama. Di mana dia bekerja, nanti kita bahas lebih detail. Dan kebanyakan kalau kamu sering dengar orang bilang vitamin E untuk kulit dan sebagainya. Enggak ya, ini nggak hanya untuk kulit, tapi dia merupakan antioksidan utama. Dari KDEK ini kamu baru ketemu kata antioksidan gitu ya. Jadi E ini sebagai antioksidan. Nah, lanjut berikutnya adalah K, piloquinone dan menaquinone. Piloquinone dan menaquinone ini merupakan koenzim yang berguna ketika pembentukan gamma karboksiglutamat. Ya, ketika terjadi blood clotting, pembekuan darah, proses pembekuan darah dan pembentukan matriks tulang. Nah, jadi dia sebagai koenzim. Nah, apa akibatnya kalau kamu bisa kekurangan vitamin K? Bisa terjadinya susahnya pembekuan darah, gitu ya, hemorrhagic disease, vitamin K. Soalnya ketika pembekuan darah ada proses di mana ada peran dari vitamin K di sana. Oke, sedangkan vitamin-vitamin yang ada dengan aktif
Nah, yang larut dengan air kita bisa lihat ada B dan C. Jadi yang utama itu adalah B dan C. Nah, B itu banyak ya, kompleks. Nomornya di gambar ini. B5, B9, B7, ya, B12. Jadi B1, B2, kemudian Yasin, B6, B12, dan ada H, dan ada C, vitamin C. Ya, B1 ini sering kita sebut sebagai tiamin. Kemudian B2 itu adalah riboflavin, niacin ini adalah nicotinic acid atau nicotinamide atau NAD gitu ya. Kemudian ada B6, B6 ini pyridoxine atau pyridoxal atau pyridoxamin. Kemudian ada PP ya, PP. Nah, itu hasil pyridoxine, pyridoxal gitu ya. Berikutnya ada asam folat. Asam folat atau folic acid. Ini penting banget nih si asam folat. Berikutnya adalah B12, nama lainnya adalah cobalamin. Terus jenis yang lain ada pantothenic acid. Nah, ini dari kelompok B12. Tadi adalah kelompok B6 ya yang tadi ya. Kemudian ada H, vitamin H. Ini jarang nih diketahui namanya adalah vitamin H. Tapi kalau ini pasti sering biotin. Jadi nama lainnya adalah biotin. Yang lebih umum dikenal orang biotinnya. Terus ada vitamin C. Vitamin C itu namanya adalah ascorbic acid atau asam ascorbat ya. Nah, fungsinya umumnya vitamin B ini adalah koenzim. Kamu lihat mulai dari B1 sampai ke bawah sampai biotin dia adalah koenzim. Jadi umumnya bekerja sebagai koenzim. Penting nggak koenzim ini? Sangat-sangat penting. Ya, kekurangan masing-masingnya mempunyai spesifik sendiri-sendiri. Mungkin kalau kamu pernah dengar asam folat sangat dibutuhkan pada ibu-ibu hamil gitu ya, di mana dia berperan ini luar biasa si asam folat. Begitu juga dengan yang lain. Terus asam ascorbat juga koenzim. Jadi kalau kita bisa simpulkan, apa sih peran utama dari vitamin yang larut dengan air? Jadi peran utama dia adalah sebagai koenzim. Jadi kalau adik tadi fungsi macam-macam, sedangkan untuk vitamin yang larut air, ya umumnya fungsinya adalah sebagai koenzim. Ya, sekaligus kalau pada vitamin C, dia juga adalah antioksidan. Jadi tidak semua vitamin berperan antioksidan, tidak semua vitamin berperan koenzim, semua punya fungsi spesifik masing-masing. Lanjutkan, tadi ini kita bahas tentang vitamin A. Ini merupakan bagian dari ya, metabolisme si vitamin A tadi. Yang bagaimana dia bisa membantu penglihatan kita. Jadi kalau kamu lihat vitamin A ini tadi adalah retinol, ya. Kemudian pada makanan kita dia hadir dalam bentuk provitamin yaitu beta karoten. Nah, umumnya itu ada pada tumbuh-tumbuhan, ya kayak tadi ya, wortel, sayuran, gitu. Nah, kemudian bagaimana cara kerja dia membantu penglihatan? Kita lihat dulu pertama strukturnya. Struktur dari vitamin A ini adalah si beta karoten. Kemudian ini adalah retinol. Kemudian ini adalah retinoic acid atau asam retinoat. Dan ini adalah retinoic acid juga, tapi beda ya. Ini transnya, ini posisi cis-nya. Ini posisi trans, ini posisi cis. Nah, kemudian di sini ada retinaldehyde. Nah, terlihat di bagian ini si ya all-trans-retinol dia akan berubah menjadi 11 cis retinol, kemudian berubah menjadi 11 cis retinaldehyde. Jadi ini adalah perubahan-perubahan struktur gitu ya. Nah, berikutnya dia akan menjadi rhodopsin. Rhodopsin inilah yang ada pada sel-sel di retina yang menjadi pigmen penglihatan kita, si rhodopsin. Nah, rhodopsin akan berubah menjadi fotorodopsin, kemudian photorodopsin, lumirodopsin, dan seterusnya sampai dia menjadi
L-trans-retinaldehid lagi plus opsin. Nah, L-trans-retinaldehid akan kembali ke siklus ini dan kembali lagi. Artinya di sinilah bagaimana retinol tadi berubah menjadi si rhodopsin yang bekerja sebagai visual ya, sebagai pigmen visual penglihatan kita. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini juga ya, ini bagaimana perubahan dari yang bahan makanan. Jadi kalau bahan makanan dia punyanya prekursor dari vitamin A yaitu beta karoten. Nah, beta karotenolin ini dalam sistem pencernaan dia akan diserap, kemudian dia akan diubah menjadi retinol. Retinol mengalami esterifikasi, disimpan di hati. Kemudian ketika dibutuhkan, maka retinol ini akan berikatan dengan protein, kemudian akan pergi ke retina atau sel target tadi. Nah, dia akan dirubah menjadi pada sel-sel ini ya, pada sel-sel batang. Ya, sel-sel batang, retinol ini akan dioksidasi menjadi retinal, retinal menjadi ujungnya adalah opsin, opsin menjadi rhodopsin seperti penjelasan sebelumnya tadi. Nah, inilah si rhodopsin yang akan menjadi pigmen penglihatan. Vitamin D. Untuk vitamin D, kamu bisa lihat di sini, vitamin D ini mirip nggak ya? Kamu perhatikan ya, mirip nggak strukturnya dengan si retinol. Retinol panjang begini ya, tapi tetap punya cincin benzene di sini. Nah, sedangkan si vitamin D, cincinnya lebih banyak. Ya, jadi retinol dan vitamin D ini sama-sama adalah kelompok hormon tadi yang larut lipid atau lemak, dan dia juga termasuk kepada kelompok hormon steroid. Ya, nah tadi kita tahu bahwa vitamin D itu berperan dalam menjaga keseimbangan kalsium, ya metabolisme kalsium. Jadi kalsitriol ini dia vitamin D ini dia akan meregulasi metabolisme fosfat dan kalsium. Nah, fosfat dan kalsium ini dia sejalan ya. Jadi kalsium tanpa fosfat itu bullshit. Oke. Jadi kamu kalau lihat suplemen, kalau pasti ada fosfatnya, kalsium, fosfat, ya begitu yang kita konsumsi. Jadi ya nggak bisa kalau tanpa ada fosfat. Oke. Dia juga ikut berperan dalam mengontrol sel diferensiasi sel, termasuk juga mensekresi insulin. Nah, ini ada perannya dalam mensekresi insulin dari kelenjar pankreas kita. Inilah struktur dari si kolekalsiferol, ya, atau kalsiol tadi, atau vitamin, sinilah D3 spesifiknya, dia akan dirubah ya dengan enzim kalsiol 25 hidroksilase. Nah, kemudian menjadi kalsidiol 1 hidroksilase. Nah, menjadi kalsidiol. Nah, kalsidiol dirubah oleh kalsidiol 1 hidroksilase menjadi kalsitriol. Selanjutnya, ujungnya adalah yang diharapkan adalah dia akan berubah menjadi kalsiterol. Ya, nah kalsiterol inilah nanti yang akan berperan dalam berbagai proses di dalam tubuh kita. Untuk siapa saja si kalsitriol ini? Ini dia. Si kalsitriol ini akan berperan sebagai untuk kemotaksis, autofagi. Kemudian intinya adalah bagaimana kerja dari monosit makrofag itu bekerja dalam membunuh atau membasmi kuman-kuman atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, dia juga akan meningkatkan barrier ya, pertahanan dari sistem imun kita yang pertama yaitu kulit, epitel, itu dia. Nah, terus berikutnya juga berperan dalam respon ya yang namanya inflamasi ya. Dan juga akan menurunkan inflamasi, reduce inflammation di sini, dan juga merupakan komponen yang akan menginduksi peptida-peptida si antimikrobial. Ya, siapa dia? Yaitu catelidisin dan definin.
Nah, defensin. Nah, ini ada di artikelnya Esashi et al. 2018. Nah, nggak ada 2018. Ya. Mungkin kamu sering dengar ya orang bilang, apalagi ketika maraknya COVID ini, berjemur di matahari. Nanti habis itu untuk dapatkan vitamin D. Benar nggak? Sebagai anak biologi kamu harus bisa jawab ini. Nah, ini jadi pertanyaan ya. Ya, apakah dari gambar ini kamu bisa baca apakah benar sinar matahari itu mengandung vitamin D? Kita lihat. Dan berikutnya adalah sinar matahari yang bagaimana? Boleh nggak seharian? Matahari jam 12.00 boleh nggak? Masih berfungsi nggak? Masih berperan nggak? Terus yang dilihat itu apakah jamnya atau pukulnya dari sinar matahari ini atau panjang gelombangnya. Ya. Kenapa saya bertanya begini? Karena ada yang berpendapat bahwa sebaiknya berjemur itu pukul 7 sampai pukul 10. Nah, di sebagian daerah pukul 9 dan 10 tuh udah terik banget gitu ya. Apalagi sekarang ini tuh udah panas banget sampai pedih-pedih gitu ya di kulit ya. Nah, jadi itu bisa kamu jawab sebagai mahasiswa biologi. Nah, apakah pukulnya atau jamnya atau panjang gelombangnya? Nah, jadi yang mau diambil itu adalah nih sinar UV ini. Tapi UV yang mana? Gitu ya. Itu di antara 290 sampai 315 itu yang dibutuhkan. Nah, untuk apa dia? Di sini dia berperan. Jadi ada yang namanya provitamin D. Nah, ini vitamin D kita, vitamin D3, cholecalciferol. Ini yang kita butuhkan. Nah, dia si siapa namanya panjang gelombang tadi akan membantu pengubahan atau mengaktifkan provitamin D tadi menjadi ujungnya adalah vitamin D3 ini, cholecalciferol ini. Nah, untuk detail silakan dijawab di forum diskusi dan juga masukkan ke dalam ringkasan karena ini penting. Oke. Lanjut. Ini dia lebih detail prosesnya bahwa ini dihidrokolesterol. Dihidrokolesterol ini adalah prekursor pertama ya. Prekursor pertama di kulit kita yang tadi disebut sebagai provitamin D. Nah, dia akan diaktifkan oleh sinar UV tadi dengan panjang gelombang yang tadi menjadi nih cholecalciferol atau vitamin D3. Dan vitamin D3 dengan bantuan CYP2R1, CYP2R1 di hati 25 hidroksilase atau CYP2R1 dia akan dirubah menjadi 25 OH-D3. Ya, ini pengubahan dari si vitamin D3 atau cholecalciferol tadi. Itu seterusnya. Nah, di mana dia akan berperan dan dia akan berubah di ginjal. Ginjal ikut berperan menjadi 125 OH2D3. Ya, D3 itu adalah si calciferol tadi ya. Nah, terus berikutnya dia akan bekerja menghambat. Ini negatif berarti menghambat kerja dari PTH. Ya. Kenapa? PTH atau parathyroid hormon. Apa fungsinya PTH? Nah, menghambat kerja PTH supaya apa? Supaya ini dia adanya banyak penyerapan dari si kalsium. Ini dia, di kalsium nih terinduksi. Jadi positif negatif itu berarti berlawanan ya. Artinya ya yang ini berarti dihambat, ini berarti dipicu. Nah, dari mana tulang-tulang ini, kalsium ini? Di kalsium ini dapat berasal dari seluruh tubuh, dari tulang terutama ya. Ini dia, makanya tuliskan di sini bahwa 125OH2D3 ini berperan dalam nih, ya, homeostasis kalsium dan fosfat di tulang
sistem pencernaan, saluran cerna, dan ginjal. Inilah dia ikut bekerja di sini. Dan nanti sisa dari proses metabolismenya ini akan dibuang dalam bentuk 24-25 OH2D3 dan 1-24-25 OH3D3. Nah, proses metabolisme seperti ini tidak akan kamu temukan dalam pembahasan metabolisme bahan makanan kita berikutnya. Karbohidrat, lipid, protein, asam nukleat. Pasti kamu tidak pernah mendengar bagaimana metabolisme vitamin E terjadi, gitu ya. Nah, kalau dia sudah memakai yang namanya CYP di sini, ya sebuah enzim yang bekerja untuk benda-benda atau bahan-bahan non makromolekul, maka yang dia akan masuk ke dalam jalur CYP yang dipelajari dalam metabolisme xenobiotik, yaitu khusus lagi pembahasan metabolismenya, ya. Nah, semoga kita bisa ketemu di mata kuliah pilihan metabolisme xenobiotik berikutnya. Mungkin sudah mulai keriting sedikit kepala dengan melihat, aduh, saya berharap masuk biologi itu nggak ada kimia-kimia begini, gitu ya. Tapi ternyata tuh isinya tuh ini rumus kimia semua, gimana dong, gitu. Nah, selamat ya. Welcome to the jungle. Oke, lanjut berikutnya. Vitamin E, tokoferol. Nah, tokoferol, ini strukturnya di tokoferol, di bawah tokotrienol, jadi bedanya sedikit, ya, yaitu pada, kamu perhatikan di mana letak bedanya? Ini ya, jadi sini ada rangkap, trienol, sedangkan sini nggak ada rangkap. Nah, itu dia. Oke, berikutnya. Contohnya, proses metabolismenya adalah peran dari vitamin E. Tokoferol atau vitamin E, alfa tokoferol akan dikonversi menjadi tokoferolquinon. Alfa tokoferolquinon. Tokoferolquinon kemudian mengalami proses reduksi menjadi alfa tokoferolhidroquinon. Nah, berikutnya alfa tokoferolhidroquinon ini akan bekerja untuk menghambat dari PUFA. PUFA itu adalah polyunsaturated fatty acid, asam lemak tidak jenuh rantai panjang. Ya, polyunsaturated fatty acid. Nah, dia akan menginhibisi atau menghambat si PUFA menjadi PUFA OOH supaya ini ya tidak terjadinya si ferroptosis dan inflamasi. Ini ada di tulisannya Andrew Hillman 2018, kamu bisa cari jurnalnya untuk pembahasan lebih lanjut. Nanti kita lihat peran vitamin E ini lebih lanjut di dalam tubuh di mana sih? Dia tadi berperan sebagai antioksidan kan ya? Nah, di mana perannya antioksidan itu? Gitu. Terus siapa sih antioksidan? Antioksidan itu merupakan penangkal ya untuk radikal bebas. Radikal bebas merupakan sebuah senyawa yang kehilangan atom terluarnya sehingga dia menjadi radikal. Tidak berpasangan, dia kehilangan pasangan atom terluarnya sehingga dia menjadi radikal. Nah, makanya atom aja berpasangan gitu ya. Jadi, nah, ya alamiahnya juga harus berpasangan gitu. Lanjut berikutnya kita lihat di mana perannya. Tadi kan simbol dari si tokoferol itu ini ya. Ini dia TOCO. Nah, itu adalah tokoferol. Kemudian atau di sini kalau alfa tokoferol itu adalah TOCOH gitu ya. TOCOH. Nah, kalau perhatikan di sini ini tokoferol. Ya, TOCOH tokoferol, alfa tokoferol. Sedangkan TOCO titik, kamu lihat titik itu artinya adalah radikal. Jadi simbol untuk radikal itu adalah ada titik di atasnya. Kalau di sini ada PUFA OO titik, ini radikal ya. Kemudian ada R radikal juga. Kalau kamu pernah lihat juga OH min titik itu juga radikal.
Kamu lihat O2 titik min, itu juga radikal. Nah, itu radikal-radikal bebas. Senyawa-senyawa termasuk radikal bebas. Nah, kita lihat di sini perannya sitokoferol. Jadi ketika itu radikal bebas dari proses lipid, yaitu di sini contohnya adalah ya radikal dari asam lemak tidak jenuh rantai panjang atau PUFA, oomin. Nanti radikal dia karena radikal tentu harus dikeluarkan ya dari tubuh. Radikal ini senyawanya bahaya banget. Kalau tidak keluar dari tubuh, itu bisa mengganggu banyak proses di dalam. Dan ujungnya adalah stres oksidatif. Jadi, kalau antioksidan dengan radikal bebas tidak seimbang kondisinya, maka bisa menyebabkan yang namanya kondisi stres oksidatif. Nah, apa akibatnya? Akibatnya tentu banyak kerusakan di sel. Ya, dan ujung-ujungnya juga bisa kanker dan seterusnya. Banyak penyakit yang bisa muncul. Nah, oleh sebab itu, tubuh kita memerlukan antioksidan. Nah, antioksidan itu ada dua macam, yaitu antioksidan endogen dan antioksidan eksogen. Kalau endogen berarti ada dalam tubuh kita, sedangkan eksogen kita harus dapatkan dari luar, itu dari makanan. Nah, salah satunya adalah dari vitamin E. Oke. Nah, makanya tadi di awal dijelaskan vitamin E dan vitamin C mempunyai peran sebagai antioksidan. Di mana perannya? Si vitamin E, sitokoferol, ya, dalam proses pengubahan radikal bebas asam lemak rantai panjang tadi menjadi yang tidak radikal, maka diperlukan tokoferol. Nah, ketika tokoferol bekerja untuk mengubah ini, dia sendiri akan menjadi radikal. Jadi dia memberikan atomnya, hanya diberikannya, tentu dia kehilangan. Jadi dia mengorbankan dirinya. Baik sekali ya vitamin E ini. Dia akan mengorbankan dirinya. Nah, berikutnya apa yang akan terjadi? Tentu yang radikal ini harus diselesaikan juga. Kalau enggak, dia akan masalah bagi tubuh. Siapa yang berperan untuk menanggulangi vitamin E yang berubah menjadi radikal ini? Itu vitamin C dan GSH. Jadi, masuklah vitamin C, vitamin C direduksi atau tereduksi ya dengan GSH. Nah, dia yang akan mengambil alih pengubahan sitokoferol radikal ini. Dia menolong. Jadi karena tokoferol sudah berbaik hati untuk menolong pengubahan asam lemak ini menjadi tidak radikal, maka dia juga dibantu. Ini prinsipnya adalah kalau kamu menebar kebaikan, maka kamu akan memperoleh kebaikan juga, gitu ya. Nah, satu kebaikan yang diberikan akan beribu-ribu kebaikan lainnya akan diterima. Itu prinsipnya. Nah, berikutnya si vitamin C tereduksi GSH tadi akan berubah menjadi vitamin C teroksidasi. Dia menjadi GSGG, GSSG, gitu ya. Dia aman, tidak radikal lagi. Siapa yang menyumbangkan diri? Yaitu si H. Si H dari GSH tadi. Itu peran dari vitamin C. Di vitamin E dan vitamin C itu saling bekerja sama bersama-sama. Ini harus kamu pahami sebagai bentuk bahwa kerja antioksidan itu disinilah perannya. Nah, sedangkan antioksidan endogen yaitu superoksidase mutase atau SOD, katalase, dan glutatior peroksidase akan bekerja juga di jalurnya. Di jalur berikutnya, yaitu si PUFA tadi, dia akan mengalami peroksidasi lipid ya. Dia akan mengalami peroksidasi lipid dan dia akan menghasilkan H2O2. H2O2 itu adalah peroksida racun. Maka dia bisa berubah oleh superoksidase mutase. Ada jalur lain di sini ya, yaitu oksigen akan berubah menjadi oksigen radikal. Maka oksigen radikal ini akan dibantu oleh superoksidase mutase menjadi H2O2. Nah, H2O2 itu menumpuk jadinya
dari sini ada, dari PUFA juga ada. Kemudian siapa yang akan mengatasinya? Itulah kerja dari katalase dan glutathione peroksidase untuk merubah H2O2 menjadi H2O sehingga dia tidak radikal lagi. Inilah mekanisme bagaimana kerja peran dari antioksidan endogen dan eksogen secara bersama-sama. Tolong dipahami ini, karena bagian ini sangatlah penting untuk membahas tentang vitamin. Jadi kita belajar tentang vitamin ini tidak lagi membahas tentang A, B, C, A, D, B, dan C. Fungsinya, perannya, ada di mana, makanan mana. Enggak itu lagi. Karena ini pembahasan ada di biokimia. Kalau kamu bahas di biologi umum, masih mending gitu ya. Oke. Jadi menarik biokimia ini ketika kita mengerti arahnya, ya, mengerti jalur berpikirnya. Itulah tantangannya di biokimia. Selanjutnya vitamin K. Vitamin K ini berfungsi sebagai kofaktor tadi ya. Kofaktor ketika proses pembekuan darah, ya, pembekuan darah. Nah, ini dia struktur dari vitamin K, piloquinone, menaquinone, menadiol, kemudian manadiol diasetat. Nah, bagaimana kerjanya? Ini dia cara kerjanya. Jadi kita tadi kenalnya ada vitamin K1, K2, dan provitamin K3. Ini dia akan masuk ke dalam usus. Ya, vitamin K1, K2, K3 tadi. Kemudian dia akan di hati, dia akan mengalami emulsifikasi. Kemudian berikutnya dia akan bekerja. Ya, K2 is transported directly to bone. Jadi K2 akan langsung dibawa oleh LDL, dibantu oleh LDL untuk ke tulang, arteri, dan jaringan-jaringan ekstrahepatik. Nah, biasanya dia bekerja dalam menjaga berperan dalam kalsium juga ya, bekerjanya berhubungan dengan kalsium. Nah, kemudian kita lihat di sini bagaimana proses vitamin K ini disintesis oleh bantuan gamma karboksiglutamat ini dia. Jadi gamma karboksiglutamat. Nah, kita perhatikan dulu dari mana kita akan start. Ini dia. Jadi ada yang namanya adalah vitamin K quinone. Kemudian dia akan menjadi vitamin K hidroquinone. Nah, vitamin K hidroquinone akan menjadi residu glutamat. Ya, dia akan mengalami epoksidasi oleh vitamin K. Epoksidasi ini enzimnya menjadi glutamat karbanion. Nah, dia akan menjadi vitamin K epoxide dan berubah menjadi vitamin K quinone lagi. Sedangkan glutamat karbanion tadi juga dirubah oleh reaksi non enzimatik menjadi glutamat residu, karboksiglutamat residu. Ini adalah role-nya, sintesisnya ya, proses sintesisnya. Nah, peran yang lain di mana? Ketika pembekuan darah. Nah, kalau kamu masih ingat, silahkan dibaca kembali tentang proses pembekuan darah. Di mana letak si vitamin K bekerja. Oke. Nah, lanjut berikutnya. Ini juga masih peran dari vitamin keseluruhan ya. Di sini ada vitamin C, vitamin K, ini C lagi, vitamin C lagi, vitamin K, vitamin C. Jadi dia bekerja bersama dengan vitamin K dan vitamin C ini. Yang ujungnya adalah untuk apa? Ini dia. Jadi dia akan berperan dalam ada dua di sini ya. Nah, jadi ketika terjadi apa sih namanya ini proses dalam tubuh kita akan keseimbangan antioksidan ini dan vitamin ini, terutama menanggapi jalur radikal bebas di sini adalah tentang kanker. Bagaimana kanker itu bisa progresi, bisa terus terjadi banyak, atau kanker itu selnya mati. Kanker cell death, jadi sel kanker itu mati. Jadi ada dua kondisi yang berbeda di sini. Di mana kalau dia adalah kanker yang mengalami progres
yang cepat maka di metabolismenya adalah anaerobik, sedangkan kalau mati ketika kondisi kita adalah aerobik, cukup oksigen, dia akan mati. Di sini ada hubungan bagaimana kerja dari vitamin-vitamin ikut berperan. Oke. Oke, sudah untuk A, D, E, dan K. Sekarang lanjut ke vitamin B dan vitamin C. Nah, umumnya dia adalah kofaktor tadi, ya, kofaktor dan koenzim. Kemudian juga tadi vitamin C adalah antioksidan, ya. Jadi tiamin, kemudian riboflavin, asam pantotenat, vitamin B6, biotin, B12, vitamin C. Nah, ini sangat penting bagi menjaga keseimbangan dari kerja dari si enzim-enzim karena dia umumnya adalah koenzim, kofaktor, dan antioksidan. Nah, ini beberapa contoh dari tiamin, strukturnya tiamin, ini niacin, kemudian ini adalah asam folat, kemudian ini adalah biotin, vitamin C, asam askorbat, ya, asam pantotenat, kemudian ini adalah vitamin B6, nah, piridoksin, piridoksal, gitu ya, dan ini adalah riboflavin dan vitamin B12. Nah, dari struktur yang nampak ini, kamu bisa perhatikan apa perbedaan dari segi struktur antara vitamin yang larut air dengan larut lemak. Silakan dijawab di forum diskusi dan ringkasan kamu. Kamu jelaskan apa perbedaannya dari segi struktur saja. Ya, tadi saya sudah ada singgung pada vitamin A dan vitamin D ada struktur apa di dia. Di sini ada enggak? Di mana tak perbedaannya? Sehingga satunya menjadi larut lemak, satunya lagi menjadi larut lipid. Jadi, dapat simpulkan bahwa fungsi dari vitamin itu adalah antioksidan, kemudian kofaktor, berperan dalam diferensiasi sel, dan berperan dalam proses utama yaitu metabolisme. Vitamin A kita bisa tahu berfungsi dalam diferensiasi sel dan penglihatan. Vitamin D berperan dalam metabolisme fosfor dan kalsium serta diferensiasi sel. Vitamin E berperan utama sebagai antioksidan. Vitamin K berperan dalam pembekuan darah. Vitamin C dan B merupakan kofaktor atau koenzim utama dan vitamin C juga sebagai antioksidan. Oke. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika vitamin berlebihan dikonsumsi? Adakah efeknya? Ya, ini harus ada serta dijawab dalam resume kamu. Satu lagi adalah bagaimana metabolisme vitamin dalam tubuh setelah diperoleh dari makanan. Tadi ada saya singgung sedikit dalam penjelasan. Oke. Nah, pertanyaan sebelum ini pertanyaan ini ada di sini jawabannya. Silahkan ditelusuri apa sih maksudnya ini, gitu ya. Silahkan dibaca di buku. Slide tadi semuanya bersumber dari jurnal tadi yang sudah disebutkan nama penulisnya, dan juga dari buku Harper, Biokimia Harper edisi 31 dan Biokimia Marx edisi 5. Oke, yang perlu ditekankan lagi, carilah konsep utama dari penjelasan vitamin tadi. Tidak hanya sekedar tentang bagaimana apa vitamin A, B, C, D ada di mana, kayak pada makanan apa, fungsinya seperti yang sudah ada saja, enggak ya. Jadi apa sih konsep utamanya? Kamu pelajari tentang vitamin ini dalam biokimia. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Selamat belajar semuanya. Selamat membuat ringkasan. Buatlah dengan sebaik-baiknya, karena ringkasan yang kamu buat akan berguna untuk kamu sendiri. Ya, satu lagi tugasnya itu kan di assignment learning itu adalah buat mind map ya dari air, mineral, dan vitamin. Dan saya mau yang tadi mind map-nya udah, kemudian yang vitamin ini juga dibuat menjadi ringkasan tulisan sendiri, gitu ya, ringkasan sendiri. Jadi ada 2 macam. Nanti saya update lagi di e-learning. Untuk menguploadnya boleh 2 file berarti. Satu file mind map, satu lagi adalah file
tentang si vitamin yang tadi saya jelaskan, kamu boleh combine dengan penjelasan dari teman kamu di forum diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.